Cristiano Ronaldo berkata, "Benar, saya adalah pemain bola terbaik. Tetapi semua keberhasilan itu adalah atas jasa besar sahabat saya, Alberto Van Trau." Hadirin yang hadir pada waktu itu saling berpandangan dan bertanya-tanya, siapakah Van Trau ini? Ronaldo menyambung kalimatnya demikian, "Kami main bersama dalam tim remaja. Waktu datang pencari bakat dari Sporting Lisbon, mereka bilang, siapa yang memberikan gol terbanyak akan dipilih masuk akademi mereka. Hari itu kami menang 3-0. Saya membuat gol pertama, Van Trau membuat gol kedua. Gol ketiga adalah yang membuat hadirin terpesona. Van Trau bergerak dari sayap berhadapan dengan kiper lawan dan berhasil membuat kiper meninggalkan gawang. Kesempatan luas untuk menjebol gawang lawan oleh Van Trau. Saat itu saya sedang lari di sisi Van Trau," kata Ronaldo. "Dari upaya untuk menjebol gawang kosong, Van Trau membuat keputusan mengoper bola kepada saya dan akhirnya saya membuat gol ketiga. Dengan itu saya diterima di Akademi Bola Sporting Lisbon. Setelah pertandingan saya bertanya kepada Van Trau, 'Van Trau, apa yang kamu lakukan dengan gol ketiga tadi?' Van Trau menjawab, 'Kamu adalah pemain yang lebih baik dari saya.' Kemudian para wartawan menemui Alberto Van Trau. Mereka bertanya akan kebenaran kisah tersebut. Van Trau menegaskan bahwa cerita itu benar dan selepas pertandingan itu, karirnya justru terkubur dan saat itu dia menganggur. Wartawan melihat Van Trau punya rumah mewah dan mobil Mercedes terbaru parkir di garasi. Dan para wartawan bertanya, "Tanpa kerja, bagaimana Anda dapat memiliki semua ini?" Van Trau menjawab, "Semua ini dari Ronaldo." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, seberapa banyak dari antara kita yang sanggup berbuat seperti Ronaldo dan Van Trau? Yang dipertontonkan di sekitar kita saat ini adalah sikap mementingkan diri sendiri, tidak menghargai bantuan orang lain, antar mengantar makanan. Jika kita bisa sukses seperti saat ini, itu karena orang-orang yang berjasa, jangan lupakan mereka. Lebih dari itu, kita juga sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Apa kita sudah membalasnya? Yesus Kristus rela mati untuk menyelamatkan kita seperti Van Trau yang seharusnya bisa menjebol gawang dengan gol ketiga. Dia berkorban untuk orang lain, yaitu Ronaldo. Tuhan Yesus berkorban nyawanya. Tuhan Yesus menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita, memberkati kita semua dengan hal-hal yang baik. Apakah balasannya? Apakah kita sudah mengerjakan keselamatan kita? Atau kita justru sedang menikmatinya sendiri dengan egois? Cukup bangga dengan posisi keberadaan kita saat ini. Tanpa kita hiraukan, ada banyak orang yang terhilang, yang belum bertemu dengan Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus dengan jelas menulis dalam Roma 12, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Sudah seharusnya kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Dia. Jangan sisa-sisa waktumu, tetapi waktu yang terbaik dari seluruh waktu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Talenta, karunia, berkat Tuhan, kecerdasan, kepintaran yang Tuhan anugerahkan. Pakailah seluruh hidupku, ya Tuhan, menjadi alat di tengah-tengah kerajaan-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini juga kami ingin menghimbau. Jika nanti penatua-penatua sektor bahkan mungkin melalui PHJ akan dibagikan amplop pengumpulan dana diakonia dan pekabaran Injil dengan nilai 1 jiwa 10.000. Marilah kita bergandengan tangan bersama-sama. Karena mungkin kita tidak bisa memberikan yang lebih besar daripada 10.000. Kita berikanlah itu sebagai tempat cara kita untuk mengerjakan keselamatan melalui gereja kita GKPI. Amin. Khususnya kami juga ingin menghimbau kepada kita. Pada saat-saat ini gereja kita GKPI sedang akan membuka pos-pos pelayanan yang baru. Itu juga sebuah cara gereja kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Tidak cukup hanya tinggal diam dalam zona nyaman kita. Sementara ada banyak saudara-saudara kita, baik yang mungkin Kristen maupun yang bukan Kristen, menantikan kehadiran kita di tempat-tempat yang lain. Doakan Bapak Ibu Saudara, tanggal 31 Oktober nanti, tepat di hari raya besar Gereja Reformasi, akan merayakan perayaan Reformasi. Tanggal 31 Oktober, kita akan membuka sebuah pos pelayanan baru di perumahan Citra Majaraya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana. Juga kemarin kami sudah meninjau lokasi tempat dirancangnya kita akan berdiri di Serang. Karena ada sebuah developer yang mempersembahkan, bayangkan, mempersembahkan lahan di perumahan Soul City 2.000 meter persegi untuk 5 agama. Termasuk kita yang akan menerima itu, doakan agar nanti gereja kita boleh menginjili banyak orang. Itu ada tepatnya di daerah Banten Lama. Perumahan Soul City itu.